Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, sehat semua bagi kita semua. Nama saya Benediktus Aswin Dintar Bramuda dengan NIM 2208110201145. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairuzahra dengan NIM 2202102005012. Perkenalkan, nama saya Damar Hadi Pranowo dengan NIM 22080310111. Nama saya Siti Nurhasa Helminya dengan NIM 2201103011056. Perkenalkan, nama saya Niatul Hasana dengan NIM 220210205020. Polemik kebijakan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng curah. Indonesia memiliki hasil perkebunan unggulan yaitu kelapa sawit. Provinsi yang menduduki posisi pertama sebagai penghasil kelapa sawit terbanyak adalah Provinsi Riau. Hasil olahan kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit atau yang biasa disebut dengan crude palm oil atau CPO. Berdasarkan data dari United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Produksi CPO Indonesia mencapai 45,5 juta metrik ton pada tahun 2023 sampai dengan 2023. Kemudian pada akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023, kenaikan harga minyak goreng curah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Kenaikan minyak goreng curah disebabkan oleh harga eceran tertinggi atau HET yang tercantum dalam Permendak nomor 6 tahun 2022. Penetapan kebijakan tersebut bermasalah karena tak ada inflasi yang berlebihan. Kebijakan tersebut tidak menjadikan minyak menjadi suatu kelangkaan. Namun, semenjak ditetapkan kebijakan tersebut, harga minyak menjadi naik menyebabkan banyak orang yang mencari keuntungan dengan cara melalui penimbunan. Hal tersebut merupakan faktor yang menyebabkan minyak menjadi langka. Faktor lainnya yaitu meningkatnya harga kelapa sawit dunia CPO memiliki dampak negatif dan beberapa kelebihan terhadap harga minyak goreng sebagai komoditas super cycle. Menurut pemahaman saya bahwa harga komoditas minyak goreng akan mengalami peningkatan jika harga dari CPO terus meningkat. Terbatasnya produksi kelapa sawit, salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga minyak goreng di Indonesia adalah terbatasnya produksi kelapa sawit seiring naiknya harga minyak goreng sejak kuartal keempat. Ada beberapa faktor di dalam penyebab turunnya produktivitas sawit. Faktor pertama adalah terbatasnya tenaga kerja yang ada di perkebunan kelapa sawit. Karantina yang dilakukan selama pandemi COVID-19 sangat membatasi mobilitas dan menyebabkan pembatasan jumlah tenaga kerja di perkebunan tersebut. Akibatnya, terbatasnya kapasitas produksi perkebunan sawit. Faktor kedua adalah cuaca yang buruk dapat menyebabkan banjir di perkebunan sawit. Faktor ketiga adalah tingginya harga pupuk sangat menyulitkan petani untuk mendapatkan pupuk yang terjangkau. Beberapa kebijakan lain yang diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Pemerintah menerapkan larangan terbatas ekspor CPO dan turunannya. Pemerintah juga menerapkan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation. Namun, kembali lagi pada penetapan kebijakan HET, tidak dipungkiri HET yang ditetapkan oleh pemerintah yang awalnya harga minyak 11.500 per liter menjadi 14.000 per liter menjadi faktor utama dalam masalah ini. Setelah HET dicabut, terbukti banyak minyak goreng tersedia kembali di pasaran. Hal ini terungkap dalam sidang kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil atau CPO digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat jaksa penuntut umum menghadirkan saksi pegawai Direktorat Statistik Harga BPS Wiji Tri Wilujeng. Dalam kesaksiannya, Wiji menyebut Badan Pusat Statistik atau BPS tak pernah mengukur harga CPO internasional karena bisa mudah dengan diakses di World Bank. Pada bulan Januari dan Februari, harga minyak goreng mengalami penurunan harga sebesar 9,17%. Meski tidak ada standar untuk mengkategorikan hal tersebut termasuk tinggi atau rendah. Sementara pemerintah dalam mengambil kebijakan menggunakan asumsi inflasi tinggi rendah sekitar 3% pemerintah secara umum. Jadi kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan oleh pelaku usaha ekspor berlebihan, melainkan adanya kebijakan HET.
Hal ini menyebabkan kerugian bagi pemerintah, pelaku usaha, dan yang paling mengalami kerugian adalah petani kelapa sawit yang sampai saat ini belum pulih dan berdampak pada pemeliharaan kebun sawit yang tentunya mempengaruhi produktivitas kebunnya pada tahun berikutnya. Tetapkannya harga eceran tertinggi atau HTE Permendag nomor 6 tahun 2022 seharusnya tidak terjadi karena merupakan keputusan yang salah dalam menanggapi masalah CPO yang naik. Karena akan hanya menimbulkan kepanikan pada masyarakat. Penimbunan menjadikan masyarakat terpengaruh secara psikologis dan bertindak irasional dalam melakukan pembelian minyak goreng kemasan atau panic buying. Seharusnya, pemerintah lebih baik dalam menentukan kebijakan yang harus diambil atas kondisi yang sedang terjadi berdasarkan analisis dampaknya. Karena berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah hanya menyebabkan kekacauan saja. Tidak hanya pemerintah saja yang rugi, tetapi pengusaha dirugikan, petani dirugikan, rakyat juga dirugikan. Intinya, pemerintah harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan dalam membuat sebuah kebijakan. Bisa melalui edukasi agar masyarakat tidak panik saat situasi ini sedang terjadi.